Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Aku Ipa Yusuf itu. Tidak perlu apa mencari saya? Aku undang kue. Arep nantang kue. Kenapa nantang? Pasienku. Orang yang wani teko karo goro-goro kue. Oh, karena pasien kamu tidak ada yang datang tempat kamu gitu? Ya, Emang kamu sebagai apa? aku sebagai dukun santet. Oh, dukun santet. Ya, Anda membuka praktek berarti? ya, aku buka praktek. Sudah berapa lama itu? Aku buka praktek kue enak 15 tahun. 15 tahun buka praktek? Kenapa kita harus ketemu di sini? Kenapa nggak di rumah kamu aja? Karena ikilah tempat di sini api. Gue binasa gitu. Kamu buka praktek sudah 15 tahun? Begitu? Berarti banyak yang datang tempat kamu? Wis tentu terasa. Jenenge wis 15 tahun. Kamu belajar di mana itu? Aku betapa dewe. Pertapa sendiri? Ya, Pertapa di mana? Jawa, gunung. Oh, di Pulau Jawa. Ya, buat teman-teman, kameraman sini aja, ngapain di situ? Ya, jadi teman-teman, dia ini sebagai dukun, ya, dukun yang mana sudah 15 tahun membuka praktek dukun santet ya. Praktek santet yang dia buka, teman-teman. Ya, apalagi santet itu kalau tidak menzolimi orang lain, mempunyai ilmu untuk menzolimi orang lain, teman-teman. Ya, alasan mereka untuk menjadikan sarana pekerjaan, tetapi di balik itu semua, orang-orang seperti ini mempunyai ilmu untuk menzolimi orang lain. Mereka berbuat jahat, mereka berbuat tanpa memikirkan keselamatan orang lain ya. Bayangkan saja teman-teman, kalau saudara kita atau diri kita sendiri disantet sama orang, pasti rasa sakit itu akan seperti apa teman-teman, begitu ya. Semakin tinggi orang, semakin banyak orang yang tidak suka, teman-teman, begitu. Itulah mengapa santet ini selalu bekerja seperti itu, teman-teman ya. Santet ini akan muncul karena sifat iri, sifat dengki, rasa sakit hati seseorang itu tadi, teman-teman. Orang tidak ingin melihat kita maju, tetapi ketika dia maju, dia tidak ingin diganggu orang. Begitu, teman-teman ya. Itu ya. Jadi mau kamu apa? Aku harap nantang kue. Menantang saya? Ya, Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qad bila fa'in dawla faqul hasbiyallahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya ini heran teman-teman kepada dukun-dukun yang seperti ini ya. Kenapa mereka ini selalu zalim kepada orang? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Allahu akbar. Ayo maju.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qutqudilla bilafal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, dukun-dukun seperti inilah teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti berkomentar mau kita apakan orang-orang seperti ini. Kita akan uji kekuatannya teman-teman. Mereka ini hanya berani menyerang orang-orang awam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba-Nya ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Nanti ya teman-teman nanti berkomentar mau kita apakan. Mungkin di salah satu penonton saya, pengikut saya itu sudah pernah ada yang terkena santet ya. Bukan satu dua, bahkan banyak teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah sebagai bukti atau pembelajaran kita teman-teman. Jangan sampai kita dizolimi orang-orang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Allahu Akbar. Ya teman-teman ya, saya akan coba kunci badannya dulu. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya teman-teman, jadi ada yang mau beberapa yang mau ingin saya sampaikan masalah dukun santet ini. Mungkin salah satu di penonton saya atau pengikut saya ya, yang selama ini mengikuti perjalanan saya mungkin tahu teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan terkena santet atau gangguan-gangguan gaib seperti itu ya. Bukan satu dua tetapi banyak teman-teman. Ya, inilah orang-orang seperti ini yang mereka memanfaatkan sebuah keadaan, sebuah keilmuan untuk zalim kepada orang tanpa memikirkan keselamatan orang lain. Ya, saya hanya bisa mengingatkan saja, kita selalu berhati-hati teman-teman terhadap orang-orang. Bukan kita seuzon, bukan kita tidak percaya, tapi ini faktanya teman-teman. Kita akan selalu berhati-hati. Maka dari itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman untuk tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita, agar hati kita tenang. Kita serahkan semua kepada Allah ya. Bahkan bukan teman-teman saja, saya aja seperti itu teman-teman ya. Semakin saya tinggi, semakin nama saya banyak dikenal orang, semakin pula banyak orang yang menjatuhkan saya teman-teman. Sudah ada beberapa orang yang ingin menjatuhkan nama saya. Sudah ada beberapa orang, banyak orang yang sudah ingin benar-benar menjatuhkan saya teman-teman. Itu sudah banyak. Cuman saya tanggapi dengan rasa sabar saja. Saya tidak mau ambil pusing. Saya tenang, ikhlas saja teman-teman. Biarkan saja. Biarkan mereka semau mereka teman-teman ya. Apa yang mereka makan itu akan menjadi darah daging mereka. Tidak apa-apa teman-teman. Ya teman-teman ya. Intinya saya tidak pernah berbuat apa-apa. Saya ingin menolong orang, begitu saja teman-teman. Tidak lebih daripada itu. Jadi masalah buto ijo, buto ireng ya, dan Gunung Santet teman-teman. Saya sudah beberapa hari kemarin di dalam Gunung Santet. Begitu juga dengan buto ijo ya. Buto ijo ini sedang hilang informasi. Ya biasalah seperti itu. Sama halnya seperti Gondo dulu. Yang dulu-dulu juga padepokan lain juga teman-teman. Mereka bisa hilang informasi mungkin karena mereka takut atau sedang menyusun strategi teman-teman begitu. Untuk masalah buto ireng, saya ini sedang menyelidiki lebih dalam lagi sebenarnya di mana letak kampung itu
Yang saya buat penasaran itu letak kampung itu teman-teman. Di mana letak kampung itu ya teman-teman ya. Jadi saya sedang pelajari dalam-dalam, saya sedang cari informasi, kumpulkan informasi. Masalah Gunung Santet memang benar ada aktivitas di dalam sana. Bahkan ketika saya sore hari itu teman-teman ya, saya tidak ambil video, saya melihat di tengah, di atas gunung itu padahal hutan rimba teman-teman. Itu keluar asap teman-teman, seperti orang ada yang membuat bakar ya, membakar kayu seperti itu. Asap itu muncul, berarti itu saya bisa pastikan itu ada sebuah aktivitas di situ teman-teman. Karena saya tanya-tanya sama orang, apakah itu jangan-jangan itu orang kebun atau orang apa gitu ya. Ternyata memang tidak ada teman-teman. Di situ tidak pernah dijamah manusia ya. Di situ tidak pernah dimasuki orang teman-teman. Karena apa? Karena tempat itu dikeramatkan. Tetapi saya curiga kok ada asap keluar dari hutan itu teman-teman. Kelihatan teman-teman. Karena gunungnya kan kelihatan jelas ya. Jadi seperti ada asap orang yang membakar. Saya lihat titiknya memang ada di puncak teman-teman, titiknya teman-teman ya. Tetapi ya tadi saya belum masuk ke sana lebih dalam lagi seperti apa Gunung Santet ini. Mungkin teman-teman juga yang sudah lama mengikuti saya penasaran bagaimana puncak Gunung Santet itu, bagaimana kampung-kampung di sana itu teman-teman ya. Karena tempat di sana itu tempat orang yang memang dikeramatkan, tempat orang mencari ilmu, bertirakat mereka itu teman-teman, dengan kepercayaan mereka itu teman-teman ya. Dengan mereka percaya terhadap ilmu hitam, dengan cara apapun mereka lakukan itu semua teman-teman, begitu ya. Jadi itu tadi masalah Gunung Santet, masalah Butuh Ireng ini yang sangat ganas sekali. Kita sudah bisa menahan serangan mereka dengan ajian pusar bumi, atau sebut saja pusar bumi ya teman-teman ya. Ajian dan ilmu itu sama saja teman-teman, itu sebagai penyebutannya saja. Tetapi saya gunakan itu memang untuk menghalangi kekuatan-kekuatan mereka ini sangat luar biasa teman-teman. Begitu juga dengan orang-orang seperti ini. Dukun-dukun santet itu yang berbeda dengan halnya dukun yang ada di rimba, di hutan ya. Dukun yang ada di rumahan itu teman-teman, itu biasanya cuma bisa yaitu tadi zalim kepada orang. Tetapi kalau memang seperti di dalam rimba, mereka ilmu-ilmu mereka sudah kuat seperti jawara ya, fisik juga terbentuk ya teman-teman ya. Fisik terbentuk, terus mental mereka juga sangat kuat sekali teman-teman. Jadi ilmu yang mereka gunakan itu sangat luar biasa teman-teman. Dibandingkan dengan ilmu-ilmu dukun yang ada di rumahan, sangat jauh berbeda teman-teman. Maka dari itu, kalau ilmu itu kuat, saya akan gunakan ajian pusar bumi. Bukan saya berarti berpatokan kepada ajian pusar bumi, tidak. Ajian itulah, ilmu itulah yang saya pelajari, berarti ilmu itulah yang akan melawan mereka. Begitu teman-teman ya. Oke ya, saya akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah, hamba hanya ingin berkata ya Allah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, hamba Muhammad, tunjukkan kuasa-Mu. La ilaha illallah, la ilaha Allah. Allah Akbar. Maju. Mana ilmu kamu? Saya akan lumpuhkan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu bi isnihi
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu ma huwa ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Inna ma amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu tadi saya selalu berpesan kepada teman-teman, selalu berhati-hati ya. Bukan hanya teman-teman yang banyak ujian, saya juga sangat banyak sekali ujian, tetapi saya ikhlaskan saja teman-teman ya. Jadi apapun itu yang diuji Allah kepada kita, kita harus terima, kita harus jalani teman-teman. Dan jangan lupa, maka dari itu saya selalu sampaikan, tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita, agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Kita tidak tahu siapa yang tidak suka dengan kita tidak tahu siapa yang syirik kepada kita, dan kita tidak tahu siapa yang ingin menjatuhkan kita teman-teman. Ya, mungkin karena orang-orang seperti itulah, maka Allah menguji kita. Kita bisa tidak melewati ini semua teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun, apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Selalu berhati-hati teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman ingin konsultasi, menjalin silaturahmi dengan saya, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini ya, atau di deskripsi video itu ada teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Pranah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.